Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksena Fuzon Putra, BP 1911511013. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang modul 2. Sebelumnya, pada modul 1, kita sudah membahas tentang program komputer, instruction memory, instruction decoder, dan bagaimana data pad tersebut dan alur datanya. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang kontrol, immediate extend, multiplexer, register bank, dan ALU. Untuk pertama, kita harus memastikan dulu apakah program counter, RAM, dan instruction decodernya sudah bekerja dengan benar sesuai program yang kita inginkan. Baik, kita akan langsung saja untuk mensimulasikan untuk tiga bagian tersebut. Baik, pada wave ini sudah bisa kita perhatikan bahwa untuk bagian program counter dan juga bagian register dan juga untuk instruction decoder ya sudah bekerja dengan baik dan benar, dan kita juga bisa menyamakannya dengan pada modul dan sudah sama. Berarti ini sudah benar. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang unit control. Tapi pada berdasarkan gambar ini bisa kita lihat bahwa percobaan yang dilakukan dapat dilihat gambaran sederhana tentang bagaimana sebuah instruksi yang telah didekode dan selanjutnya dieksekusi oleh prosesor. Jadi pada modul ini kita akan membahas dari awal sampai instruksi itu berhasil dieksekusi oleh prosesor. Setelah satu instruksi itu berhasil didekode, sinyal opcode-nya akan diteruskan menuju unit control. Nantinya kita akan bahas bagian unit control. Unit control ini berfungsi untuk mengatur jalannya program-program yang bekerja pada prosesor tersebut. Jadi unit control akan mengambil bit pertama. Bit pertama yang masuk ke unit control itu adalah opcode. Nah, bit pertama itu dijadikan penentu apakah input tersebut akan mengambil data dari register B, atau dari immediate extend. Sedangkan untuk bit kedua dan bit ketiganya akan dijadikan penentu apakah operasi yang akan dilakukan berupa penambahan atau add, pengurangan atau sub, dan juga apakah berupa logika AND atau logika OR. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian kontrol terlebih dahulu. Kita lihat bagian kontrol. Pada modul kontrol ini, kita mendefinisikan write, opsel, dan unusel. Nah, kan sebelumnya bahwa inputan untuk kontrol ini berupa opcode-nya. Nah, output-nya atau keluarannya itu sendiri ada register write, opsel, dan unusel. Jadi ini masih sangat sederhana ya. Dan untuk async write, register write-nya itu ada satu, kita menuliskan satu karena semua instruksi yang kita jalankan ini masih memerlukan penulisan ke register. Untuk async opsel itu opcode dalam kurung itu 2. Maksudnya adalah opsel itu sendiri diambil pada bit ketiga yang telah saya jelaskan tadi, dan untuk async alusel itu opcode dari opcode-nya berupa bit 0 sampai bit 1. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa untuk opcode sendiri nanti akan dipecah menjadi 3 bagian, di mana bit pertama akan berupa menentukan bahwa dia akan menulis ke register B atau immediate extend. Nah, seperti fungsi opsel ini akan menentukan multiplexer. Opsel ini akan menentukan multiplexer apa yang akan
pilih sebelum masuk ke ALU sendiri. Nah, untuk ALU cell ini adalah untuk function, dia apakah akan berupa uh, operasi apa yang akan dilakukan oleh ALU itu sendiri. Baik, langsung saja kita akan mensimulasikannya. Di sini sudah saya simulasikan. Nah, untuk uh, outputan tadi berupa op cell, ALU cell, dan juga uh, register. Untuk outputannya register write tadi bisa kita lihat pada bagian wave ini. Baiklah, selanjutnya kita bisa lihat pada bagian wave ini, di mana pembagiannya seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kita mendefinisikan 3 hal. Yang pertama itu adalah opcode, register write, dan opcell, dan alusel-nya. Nah, bisa kita lihat pada opcode sendiri, opcode itu adalah 3 bit pertama yang kita gunakan pada setelah instruksi itu di decode, dan hasilnya 3 bit pertama itu adalah opcode. Nah, yang bagian ini nantinya register write yang sudah kita definisikan akan bernilai 1. Nah, setiap jalannya fungsi, maka register write ini akan bernilai 1 sampai akhir. Nah, untuk opcell sendiri, outputnya berupa nilai pertama atau bit pertama dari opcode itu sendiri. Nah, bisa kita lihat bahwa pada bagian ini opcode dan bit pertamanya itu adalah 1. Pada opcode bit pertamanya adalah 1. Makanya opcell-nya itu akan bernilai 1 sampai nantinya ada suatu fungsi sub atau fungsi pengurangan. Bit pertamanya adalah 0. Karena sub itu untuk opcode-nya adalah 001. Nah, pada bit pertamanya adalah 0. Jadi makanya untuk opcell-nya sendiri akan berubah menjadi 0. Bisa kita lihat. Pada bagian ini opcell-nya berubah jadi 0. Nah, untuk alusel sendiri, sudah saya jelaskan bahwa alusel ini akan mengambil bit kedua dan bit ketiganya, yaitu pada opcode kan bitnya itu adalah 100. Nah, pada alusel ini diambil bagian bit kedua dan bit ketiganya, itu adalah 00. Nah, bisa kita lihat bahwa pada bagian ini fungsinya adalah fungsi untuk menambahkan atau add. Untuk add sendiri, opcode-nya adalah 100. Makanya pada bagian ini aluselnya akan mengambil bagian 00 sampai ada pada bagian ini akan berubah menjadi 01, karena pada bagian ini terjadi suatu fungsi pengurangan, yaitu fungsi sub, di mana opcode-nya itu berupa 001, dan untuk bit ketiga dan bit keduanya yaitu adalah 01. Makanya pada bagian ini output dari alusel itu sendiri adalah 01. Baiklah, selanjutnya kita akan lanjut ke bagian berikutnya, itu adalah kita akan membahas register bank ya. Ada register bank sendiri, itu sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa semua program, semua instruksi yang kita gunakan masih menggunakan penulisan pada register atau register write-nya kita beri nilai 1 tadi. Karena opsi yang kita gunakan adalah opsi penulisan pada register bank tersebut. Ketika write enable diberi nilai 0, maka hasilnya akan berupa garis merah atau garis merah saja. Jika jika seperti yang saya jelaskan tadi, jika kita beri nilai 0, maka
akan berupa garis merah seperti ini nantinya. Nah, uh, untuk sinyal rek A dan rek B yang sudah didapatkan akan diteruskan menuju register bank untuk mengambil data dari register yang ditujui. Register bank merupakan media untuk uh, merupakan media untuk menyimpan register, dan pada register ini dapat dilihat hasil akhirnya. Data yang diambil dari register yang ditunjukkan oleh register A akan diteruskan ke data out A. Sedangkan data yang diambil dari register yang ditunjukkan oleh register B maka diteruskan ke data out B. Dalam proses tersebut, register bank dibantu oleh multiplexer 8 ke 1 untuk mengambil data dari register berdasarkan bit address A dan bit address B. Baik, untuk penjelasannya sendiri bisa kita lihat pada modul register bank tersebut, di mana kita akan mendefinisikan clock, reset, address A, address B, where, data in, data out A, data out B. Nah, untuk input sendiri kita menggunakan inputan berupa address A dan address B, yaitu pada bit ke 0 sampai 2, dan inputan untuk data in yaitu berupa 9 bit instruksi yang sudah didekode tadi, yaitu dari bit 0 sampai bit 8. Nah, untuk inputan sendiri, where dan clock reset juga kita inputkan. Nah, untuk outputannya adalah data out A dan data out B. Nah, untuk where data dari 0 sampai 8 itu kita masukkan ke dalam register out, register rek 0 out, rek 1 out, R2 out, R3 out, dan R4 out, R5 out, dan R6 out, dan R7 out. Nah, untuk where bit 0 sampai 7 yaitu rek in. Nah, untuk register bank sendiri kita menggunakan rek n, mana rek 0 itu dalam kurung kita mendapatkan dari data in, terus dari rek rek in yaitu dari bit 7 untuk rek 0-nya, dan clock, reset, dan rek out. Nah, untuk begitu seterusnya dari register bank sendiri untuk rek 0 sampai dengan 7. Nah, untuk seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita menggunakan bantuan dari MUX 8 to 1, yaitu kita ambil kita definisikan data out diambil dari data out, cell diambil dari address A, in 1 ambil dari rek R0 out, dan begitu seterusnya sampai in 8. Dan nah, untuk programnya bisa kita pahami dengan bahwa input yang dimasukkan berupa address A, address B, dan data in, where, clock, dan resetnya. Di mana where ini adalah berupa write enable-nya yang kita beri inputan berupa 1, dan kita kalau kita masukkan inputan berupa 0 maka dia akan berupa garis merah saja. Ini akan terlihat ketika kita simulasikan. Nah, ini adalah data register bank itu sendiri, yaitu dari address, terus address B, address data in, where, clock, reset, data out, data out B, dan juga sampai ke rek in-nya. Nah, untuk penjelasannya sendiri, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa inputan itu berupa
wherein clock reset data in dan juga address A dan address B. Nah, bisa kita lihat sendiri untuk inputannya itu berasal dari program sebelumnya, yaitu pada pada opcode-nya kan ada 9 bit 9 bit bilangan biner. Nah, bit pertama adalah maksud saya untuk panjang decode-nya tadi ada 3 bagian, yaitu opcode, register, dan immediate. Nah, untuk address A ini kita ambil dari immediate tersebut. Kita ambil dari register A tersebut. Nah, untuk register A-nya itu pada bagian kedua, pada bilangan pada bagian, bisa kita lihat setelah opcode itu ada bagian 3 bit untuk register A. Nah, pada bagian ini sendiri kita bisa lihat di program yang sudah kita download itu untuk pertama kita menuliskan pada register 0. Register 0 ya. Pada register 0 kita menuliskan pada register 0 tersebut. Nah, selanjutnya kita menuliskan pada register 1. Nah, berikutnya baru kita menuliskan pada register 0 kembali. Nah, untuk register atau address B ini, bagian address B ini sendiri bisa berupa immediate atau mungkin juga bisa berupa register juga, register B-nya. Nah, kalau pada program yang kita gunakan sebelumnya, bahwa instruksi yang kita masukkan itu adalah berupa immediate, di mana ada pemasukan nilai immediate ke dalam register. Nah, untuk register B sendiri kita memasukkan nilai, bisa kita lihat nilai sendiri untuk register B. Apakah kita bisa melihat radixnya berupa desimal, di mana untuk register B sendiri kita memasukkan nilai 2 dan kita masukkan nilai 3 dan min 3, terus kita masukkan nilai 3 dan berikutnya kita masukkan nilai 1. Nah, baik. Untuk wherein sendiri sudah saya jelaskan bahwasanya kita akan menggunakan kita akan mendefinisikan untuk write enable-nya itu adalah 1, dan juga clock itu sudah kita definisikan, dan untuk reset juga sudah kita definisikan tadinya. Dan berikutnya untuk data out sendiri. Nah, untuk data out akan diteruskan rec B ini, maksudnya dari address B ini akan dilanjutkan ke data out B, dan rec A, address A ini juga akan dilanjutkan ke data out A. Nah, bisa kita lihat sendiri untuk lanjutannya. Baik, mungkin untuk penjelasan bagian register bank kita cukupkan. Kita lanjut ke immediate extender. Baiklah, berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan ke immediate extend. Nah, secara sederhana, immediate extend ini berfungsi untuk menyamakan panjang dari bilangan bit itu sendiri. Memperpanjang, maksudnya di sini adalah memperpanjang bit dari variabel immediate yang kita masukkan agar panjang bitnya sama dengan panjang bit data pada register. Nah, tapi tanpa mengubah nilai tersebut. Hal ini diperlukan untuk dilakukan agar kedua data tersebut dapat diolah. Nah, kemudian data yang keluar dari data
out B dan immediate extend diteruskan ke multiplexer 2 ke 1 ya. Jadi sebelum masuk ke ALU sebenarnya, sebelum masuk ke ALU kita memerlukan satu MUX atau multiplexer 2 ke 1. Nah, sebelum itu kita akan bahas immediate extend dulu. Nah, untuk codingnya sendiri kita bisa lihat di sini. Nah, untuk programnya sendiri sangat sederhana, yaitu pada modul immediate extend ini kita cuma membutuhkan dua variabel, yaitu kita definisikan im in dan im out. Nah, untuk inputnya sendiri yaitu ada immediate in atau im in yang berupa panjangnya itu sepanjang 3 bit. Nah, untuk seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa immediate extend ini kita harus menyamakan panjangnya dengan register supaya datanya bisa diolah. Nah, outputnya itu berupa 9 bit, yaitu kita definisikan outputnya itu in out, yang panjangnya itu sekitar 9 bit. Karena register kita buat panjangnya 9 bit. Nah, untuk async sendiri, in out itu sama dengan kita tambahkan immediate in ini, in ini dengan 6 bit 000 supaya sama panjang dengan register yang 9 bit. Baik, bisa kita mulai pada wave-nya. Nah, bisa kita lihat di sini, di mana kita sudah bilang tadi bahwa inputannya berupa im in. Nah, pada wave ini sudah diperlihatkan bahwa inputannya ada 3 bit, dan berikutnya outputnya kita tambahkan 6 bit bilangan binar yang bernilai 00 supaya sama panjang dengan registernya, yaitu 9 bit. Nah, hasilnya 9 bit. Di mana kita kan juga lihat pada program yang sudah kita download sebelumnya, bahwa ada pada bagian akhir bisa dibilang 3 bit opcode, 3 bit register A dan 3 bit register B atau immediate yang. Nah, untuk input pada immediate extend ini adalah 3 bit terakhir tersebut, di mana panjangnya itu nilainya, kalau kita ingin melihat nilai desimalnya, bisa kita lihat nilai desimalnya, quick radix, dan kita lihat nilai desimalnya, di mana untuk nilainya sendiri tidak berubah. Kita lihat kan, walaupun immediate extend ini memperpanjang data, memperpanjangnya menjadi 9 bit, tapi tidak mengubah nilainya. Nah, lihat pada ini kita menggunakan 2. Nah, kita nilai yang dimasukkan itu akan tetap bernilai sama, di mana tidak akan melakukan perubahan nilai. Nah, hasil dari semua data yang sudah kita dapatkan tadi, berupa ya, dari register banknya, dari immediate extend-nya, juga dari counternya, nanti akan masuk ke ALU. Nah, pada ALU ini akan diproses fungsi atau operasi apa yang akan dilakukan. Nah, tapi sebelum itu kita harus membuat multiplexer dulu sebelum masuk ke ALU. Nah, di sini saya sudah membuat satu multiplexer, program multiplexer yang saya gunakan. Baik, kita akan lanjut ke pembahasan multiplexer tersebut. Baiklah, pembahasan kita lanjutkan ke multiplexer 2-1. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa keluaran dari data out dan immediate extend diteruskan ke ALU. Tapi sebelum itu kita harus melewati multiplexer dulu. Nah, di sini
saya sudah membuat program multiplexernya seperti ini, di mana saya memilih program yang lebih simpel, di mana kita menggunakan pengkondisian ya. Nah, pada modul MOOC 1 kedua ini, saya membuat definisi, yaitu kita memerlukan out, upsell, dan juga register database, dan juga IMSX-nya. Nah, untuk output sendiri, untuk input sendiri, kita menggunakan input berupa yang panjangnya itu 9 bit, yaitu register database dan IMX. Nah, untuk output inputnya juga kita juga membutuhkan input berupa upsell, di mana kita akan upsell ini berfungsi untuk menentukan alurnya kemana nantinya. Nah, untuk output sendiri, saya mendefinisikannya berupa out, di mana panjangnya itu sekitar panjangnya yaitu adalah 9 bit. Nah, untuk perkondisian di sini saya menggunakan perkondisian pada upsell-nya. Nah, untuk pada mulanya jika upsell, async out-nya itu sama dengan register database, dan jika upsell-nya itu berupa 0, maka async out-nya itu berupa IMX. Nah, untuk codingnya sendiri sangat simple, itu saya cuma menggunakan perkondisian atau if sederhana. Baiklah, kita akan lanjut ke pembahasan pada wave-nya ya. Nah, di sini bisa kita lihat pada wave-nya kita tadi membuat rec database dan IMX, upsell, dan out. Nah, itu adalah yang kita definisikan tadi. Nah, ketika upsell-nya bernilai 1, maka yang pada program yang saya buat tadi, bahwa kalau upsell-nya bernilai 1, maka out-nya itu berupa nilai IMX. Nah, jika upsell-nya bernilai 0, maka out-nya itu berupa register database. Nah, seperti pada program tadi. Nah, pada wave ini bisa kita lihat sendiri. Nah, untuk upsell-nya pada kondisi 1, maka output-nya berupa IMX-nya. IMX-nya yaitu sama kan, 10, dan out-nya sama dengan IMX. Nah, ketika kondisinya upsell-nya itu sama dengan 0 atau bernilai 0, maka untuk out-nya itu sama dengan data rec database. Baik, untuk penjelasan MOOC 1 kedua, cukup sekian. Kita lanjutkan ke penjelasan utamanya, itu adalah penjelasan ALU. Ya, setelah masuk ke MOOC 2 atau 1 ini, maka hasil dari data out B, immediate extend, dan juga multiplexer yang sudah keluaran dari ketiga komponen tersebut, nantinya akan masuk ke ALU. Nah, pada bagian ALU ini akan melakukan eksekusi operasi aritmatika dan logika perhitungan dalam ALU menggunakan kode biner yang mempresentasikan instruksi yang akan dieksekusi oleh opcode dan data yang sudah diolah oleh peran. Nah, ALU biasanya menggunakan sistem biner to complement ya. Dan di sini data in dan data in 1 dan data in 2 akan diolah menggunakan aritmatika dan logika sederhana. Operasi yang dijalankan tergantung pada nilai ALU selnya. Nanti pada programnya akan lebih jelas di mana inputan dan juga outputan dari ALU tersebut. Nah, untuk nilai ALU selnya itu 00 akan menjumlahkan data in 1 dan data in 2 melalui
lalu meneruskannya ke data out. Nah, jika nilai aluselnya 01 akan mengurangi data in1 dan data in2 lalu meneruskannya ke data out-nya. Nah, jika nilai alusel itu 10 akan menjalankan logika data in n akan menjalankan logika n, itu data in n data out, lalu data in1 n data in2 lalu meneruskannya ke out-nya. Nah, untuk alusel bernilai 11 maka dia akan menjalankan logika OR. Nah, untuk datanya berupa 11 nantinya data in1 OR data in2. Begitu program yang sudah kita buat nantinya akan dijelaskan. Baiklah, kita langsung saja ke bagian penjelasan dari program yang kita buat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas alur. Nah, bisa kita lihat pada modul itu sendiri sebenarnya. Yang masuk ke ALU itu berupa data in-nya itu dari data out atau rec data A yang masuk ke data in1. Nah, untuk data in2 yaitu data yang sudah diolah oleh multiplexer, dan untuk data func-nya adalah alusel yang sudah diolah oleh kontrol itu sendiri. Nah, baik, berdasarkan bagian tadi, nah kita bisa membuat sebuah program ya seperti ini. Nah, untuk ALU sendiri sudah kita lihat tadi, inputannya berupa data in1, data in2, dan nanti ada keluaran berupa data out, dan juga func. Func itu adalah function apa yang akan digunakan, dan itu berasal dari alusel yang sudah diolah oleh kontrol. Nah, untuk inputan datanya sendiri yaitu data in, data in1, data in2, dan func itu sendiri, dan juga outputannya berupa data out. Nah, untuk logikanya, async data out ini berupa jika func-nya itu 2 bernilai 00, seperti yang saya jelaskan tadi, jika func-nya atau ALU atau func itu berupa 00, maka akan dilakukan penjumlahan data in1 dan data in2. Jika maksudnya jika func itu berupa 01, func ini sudah saya jelaskan, func ini adalah alusel yang sudah diolah oleh counter, yang sudah diolah oleh kontrol, yang maksud saya sudah diolah oleh kontrol. Pada bagian ini sudah kita lihat bahwa sudah diolah oleh kontrol dan berupa alusel masuk ke func-nya. Nah, func ini, jika func ini yang berupa 00, maka akan terjadi penjumlahan antara data in1 dan data in2. Jika maksudnya jika aluselnya berupa 01, maka akan terjadi pengurangan antara data in1 dan data in2. Nah, jika func-nya berupa 10 atau aluselnya berupa 10, akan terjadi logika gerbang N, yaitu logika N maksudnya, di mana data in1 N data in2. Nah, untuk data func-nya itu sama dengan alusel atau aluselnya itu adalah 11, maka terjadi logika OR di mana data in1 OR data in2. Nah, begitu kita mendapatkan data out dari program modul ALU ini. Baik, akan lebih jelas lagi jika kita simulasikan pada Wi-Fi. Nah,
berikutnya kita akan simulasikan. Itu sudah saya jelaskan tadi bahwa yang perlu itu adalah data in, lalu terus data in 1, data in 2, data out, dan func ya. Baik, untuk yang jelas-jelaskan tadi, bisa kita lihat ini terjadi proses penjumlahan dari data in 1 dan data in 2 yang data outnya berupa data outnya berupa hasil penjumlahan dari data in 1 dan data in 2. Nah, karena program yang instruksi yang kita masukkan adalah berupa penjumlahan sampai sini, itu adalah berupa penjumlahan, maka func-nya itu sama, yaitu 00, itu penjumlahan dari nilai data in 1 dan data in 2. Nah, ini adalah berupa sub atau pengurangan, di mana func-nya itu 01, seperti yang saya jelaskan tadi, itu adalah berupa proses, bukan, maksudnya berupa pengurangan dari data in 1 dan data in 2. Kalau kita mau melihat nilainya, kita bisa melakukan ini supaya penjelasannya lebih simpel dan bisa dipahami lebih baik lagi. Nah, untuk func sendiri tidak perlu kita buat jadi desimal, kita buat tetap dalam biner. Nah, lihat pada bagian ini seperti yang saya jelaskan bahwa 00 itu adalah penjumlahan antara data in 1 dan data in 2, di mana data in 1-nya adalah 0, data in 1-nya adalah 0, dan data in 2-nya adalah 2. Maka 0 tambah 2 sama dengan 2, data out-nya adalah 2. Nah, data out ini dicatat atau dimasukkan ke dalam register kan. Nah, berikutnya adalah proses sama, yaitu func-nya adalah 0, 0, 0, 0, berarti adalah proses penjumlahan antara data in 1 dan data in 2. Dan hasil data out tadi kita tambahkan dengan data in 2 yang berupa nilainya berupa adalah 2. Nah, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, data out-nya berupa nilai sebesar 4. Nah, berikutnya juga adalah proses nah, berikutnya juga proses penjumlahan di mana func-nya itu berupa 00, di mana tadi kan sudah dilakukan penjumlahan. Nah, hasil dari data tadi kita tambahkan dengan penambahan data in 1 dan data in 2, di mana hasilnya adalah data out-nya berupa penjumlahannya adalah 7. Nah, berikutnya juga proses penjumlahan di mana data in 1-nya berupa nilainya 7, data in 2-nya 5. Nah, 5 tambah 7 tambah 5 adalah 12. Berikutnya juga terjadi penjumlahan antara data in 1 dan data in 2, dan hasilnya adalah 3. Berikutnya juga adalah penjumlahan, dan pada bagian ini 001 baru dilakukanlah pengurangan, di mana 7 dikurang 4 yang hasilnya adalah 3. Bisa kita lihat pada data out-nya. Dan di sini juga terjadi ke proses pengurangan. Baiklah, untuk penjelasan ALU mungkin kita cukupkan, kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Baiklah, karena semua proses yang sudah kita perlukan sudah kita jalankan, mulai dari program counter, memory instruction, instruction decoder, sampai ke kontrol, masuk ke register, dan juga masuk ke multiplexer.
multiplexernya, dan terakhir masuk ke ALU-nya, dan ALU sudah mengeluarkan sudah memproses instruksi yang sudah kita masukkan. Nah, sekarang kita akan melihat hasil dari instruksi yang sudah kita masukkan pada programnya. Nah, ini adalah hasil dari instruksi tersebut. Nah, di sini adalah hasilnya, yaitu berupa kita bisa lihat pada radix-nya untuk bilangan desimal. Nah, bisa kita lihat sendiri untuk hasil dari program kita adalah 3. Nah, berikutnya kita akan menarik sekianlah dari program yang sudah kita buat, yaitu mulai dari program counter, memory instruction decoder, control, register, mux, multiplier, median extend, dan ALU-nya, dan hasilnya sudah bisa kita lihatkan nilainya adalah 3 pada rek 0, pada rek 0 ya, disimpan pada register 0. Nah, di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa control unit itu adalah kita simpulkan untuk menentukan jenis operasi add, sub, and, dan or-nya. Dan data apa yang diteruskan menuju ALU, apakah data dari register atau immediate extend seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Register bank berguna untuk menyimpan data dan mengambil data ke atau dari register. Proses menyimpan dan mengambil data ini dilakukan untuk dalam waktu yang bersamaan. Nah, immediate extend itu berguna agar panjang bit immediate itu sama dengan panjang bit pada registernya supaya bisa diproses. Nah, proses menulis data ke register dilakukan dengan clock setelah terjadi proses pengambilan data. Nah, program counter akan kita akan menjawab pada tugasnya, yaitu jelaskan secara runtun bagaimana proses sederhana ini bekerja. Nah, sebenarnya sudah saya jelaskan secara rinci tadinya bahwa program ini dari program counter masuk ke RAM, terus masuk ke RAM itu di sini namanya adalah RAM, tapi juga bisa dibilang itu memory instruction, masuk ke instruction decoder, masuk ke control, masuk ke register, masuk ke immediate extend, lalu diproses lagi masuk ke mux, masuk ke multiplexer, terus masuk ke ALU. Sudah runtut saya jelaskan tadi. Dan berikutnya adalah bagian kontrol pada proses akan mengatur operasi yang akan dikerjakan dari sebuah instruksi, baik berupa penjumlahan, pengurangan, logika OR, dan logika AND. Pada bagian ini, pada soal nomor 3, apa yang harus dilakukan apabila ingin ditambahkan 4 operasi aritmatika yang baru. Nah, untuk ini kita dapat melakukannya dengan cara memperpanjang bit dari instruksi, atau juga bisa dengan cara proses di-upgrade menjadi 10 bit. Nah, prosesor kita upgrade menjadi 10 bit gitu kan. Untuk operasi jump dan operasi branch, kita bisa melakukan program kontrol di upgrade agar bisa mengadakan program merupakan perulangan atau operasi jump atau branch tersebut. Dimana pada program ini kan outputnya baru berupa register write, ALU cell, dan juga berupa upsell. Nah, itu sebenarnya baru terbatas karena kita juga bisa, kita harus menambahkan lagi kalau kita mau membuat operasi jump atau mungkin membuat operasi branch, kita harus menambahkan satu output lagi berupa branch atau berupa jump. Nah, membuat
Selanjutnya untuk membuat immediate menjadi lebih besar dapat dilakukan dengan cara prosesornya kita upgrade dan dapat mensupport bit pada immediate, atau dapat juga dilakukan dengan cara mengambil bit dari register A, karena pada operasi aritmatika yang digunakan kebanyakan menggunakan 2 operan. Jadi tidak masalah jika register A hanya diberikan 1 bit dan 5 bit untuk immediate-nya. Nah, mungkin untuk penjelasan dari laporan dari Pratikum OARCOM 2 modul 2 ini saya sudahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.